Hai, perkenalkan nama saya Givari Aldi Rahmansyah Nitikusumah dari kelas 5B, jurusan Rekayasa Perangkat Lunak, Universitas Pendidikan Indonesia. Di era digital yang terus berkembang, keamanan cyber menjadi semakin penting. Untuk itu, kali ini saya akan menjelajahi beberapa konsep penting dalam keamanan informasi dan teknologi. Mari kita mulai dengan Multi-Factor Authentication atau MFA. MFA atau Multi-Factor Authentication itu merupakan sebuah metode keamanan yang melibatkan penggunaan 2 atau lebih faktor autentikasi untuk mengamankan akun ataupun sistem. Faktor autentikasi ini dapat berupa kombinasi sesuatu yang dapat kita ketahui, gitu ya. Contohnya seperti kata sandi, ponsel cerdas, dan juga bisa sidik jari ataupun pemindaian wajah. Gunanya apa? Dengan menggunakan MFA ini, serangan peretasan yang hanya mengandalkan satu faktor autentikasi seperti kata sandi yang lemah dapat dicegah dengan efektif. Selanjutnya kita akan membahas mengenai SQL injection. SQL injection ini merupakan sebuah serangan yang terjadi ketika peretas menyisipkan kode SQL berbahaya ke dalam pernyataan SQL yang tidak aman. Dengan melakukan ini, peretas dapat memanipulasi atau bahkan mengambil data dari basis data yang rentan. Untuk melindungi sistem kita dari serangan SQL injection, penting untuk menggunakan teknik parametrisasi atau validasi input secara cermat, serta memastikan bahwa pernyataan SQL yang dieksekusi tidak bisa dimanipulasi oleh peretas. Sekarang mari kita bahas mengenai beberapa teknik peretasan yang umum digunakan oleh para peretas. Yang pertama itu ada teknik phishing. Phishing ini melibatkan upaya memperoleh informasi sensitif seperti kata sandi atau rincian kartu kredit dengan menyamar sebagai entitas terpercaya melalui email, pesan teks, dan juga situs web palsu. Kemudian yang kedua itu ada yang dinamakan dengan social engineering, di mana peretas memanipulasi manusia melalui rekayasa sosial untuk mendapatkan akses tidak sah ke sistem atau informasi pribadi kita. Dan yang terakhir itu ada denial of service atau DOS dan distribute denial of service atau DDoS, yang merupakan sebuah serangan yang bertujuan untuk membuat sumber daya sistem tidak tersedia bagi pengguna yang sah dengan membanjiri sistem dengan lalu lintas yang berlebihan. Nah, selanjutnya kita akan memasuki dunia komputer kuantum atau quantum computing. Quantum computing atau komputer kuantum itu merupakan jenis komputer yang menggunakan prinsip dasar mekanika kuantum untuk melakukan komputasi yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan komputer klasik saat ini. Hal ini membuka peluang baru dalam pemecahan masalah kompleks seperti kriptografi, optimisasi, dan simulasi molekuler. Namun, komputer kuantum juga dapat mengancam keamanan informasi karena kemampuannya untuk memecahkan algoritma kriptografi itu sudah di luar kendali sistem keamanan pada saat ini. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai threat protection atau perlindungan terhadap ancaman. Nah, apa saja sih itu kan threat protection yang dapat kita lakukan untuk mengamankan dari ancaman-ancaman yang telah tadi saya sebutkan. Threat protection ini merupakan sebuah pendekatan holistik untuk melindungi sistem dan data dari serangan yang beragam gitu. Nah, hal ini melibatkan pengguna teknologi, kebijakan, dan juga praktik terbaik untuk mendeteksi, mencegah, dan merespons ancaman keamanan. Beberapa metode yang digunakan dalam threat protection itu termasuk seperti pemantauan jaringan yang ketat, analisis tingkat lanjut, dan penggunaan alat keamanan seperti firewall, antivirus, dan sistem deteksi intrusi. Begitulah beberapa konsep penting dalam keamanan informasi dan teknologi. Dengan memahami MFA, SQL injection, teknik-teknik peretasan, komputer kuantum, dan juga threat protection, kita dapat melindungi diri kita sendiri dan juga sistem kita dari ancaman yang ada. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat senantiasa berguna untuk kita semua. Terima kasih juga kepada Pak Cesar selaku praktisi dari mata kuliah penjaminan keamanan dan informasi yang sudah senantiasa untuk bersedia membagikan ilmu kepada kita semua mahasiswa RPL UPI Cibiru. Semoga ilmu yang Bapak berikan dapat senantiasa menjadi berkah untuk kita semua. Fortifying the digital landscape, one narrative at a time. Stay safe, stay informed.